البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Istidlal ini, yang tentunya pembahasan-pembahasan yang lewat jangan sampai ditinggalkan begitu saja ya Alhamdulillah. Mengingat kitab ini kitab yang ringkas dan padat. Karena apa? Berisi masail dan adillah. Nah, karena itulah sering-sering dibuka untuk menghafal dalil-dalilnya dan mengingat masail yang disebutkan. Baik. Jangan sampai hal-hal yang sangat mudah dalam akidah Islamiyah seseorang lupa. Baik, kemudian terkhusus bagi para talabatul ilm dan juga bagi ahli sunnah secara umum untuk memperhatikan adillah, memperhatikan dalil-dalil yang disebutkan. Dengan seringnya dibaca ya khanifillah akan terpatri pada benak kita. Seringnya lupa itu karena jarang dilihat, jarang dibaca, jarang diulang. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika ditanya kenapa engkau sampai begitu kuat hafalan, bisa mencapai kekuatan hafalan yang luar biasa, beliau jawabannya bi kathratin nazar ilal kutub, dengan banyak melihat ke kitab. Jadi kitab itu sering dilihat, sering dibuka, dimutalaah, kemudian adillah dihafal, dan itu terpakai terus alhamdulillah dari Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan kekhususan salafiyun, dikarenakan mereka memiliki perhatian yang sangat terhadap dalil-dalil. Karena memang tidaklah ada satu amalan yang masyru' kecuali mesti dibangun di atas dalil, baik itu pada perkara akidah maupun ibadah dan muamalah. Baik, pembahasan terakhir berhubungan dengan apa itu perkara yang pertama kali yang diwajibkan atas para hamba. Indahnya waktiar, apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya? Indak Aina Umar? Baik. عندك إذن أخوه بدل dalil bahwasanya awal pertama kali yang wajib adalah tauhidullah. Hadis teman? Hadis diutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Taib. Innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ay yuwahhidullah. Dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-36. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala ma huwa asy-syai' alladhi da'at ilaihi jami'ul anbiya'. Apa itu perkara yang keseluruhan para anbiya menyeru kepadanya?
Wal jawab ibadatullahi wahdahu wajtinabut taghut. Itu perkara yang keseluruhan para anbiya menyeru kepadanya, yaitu menyeru untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi tauhid. Dan ini dua perkara ikhwanillah yang tidak akan mungkin sempurna salah satunya kecuali dengan menggandengkan perkara yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Tidak akan mungkin peribadatan kepada Allah itu bisa sempurna kalau tidak menjauhi tauhid. Dan tidak akan mungkin benar seorang menjauhi taghut kalau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena dua perkara ini merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Pada la ilaha di sini penafian. Kita nafikan semua sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ijtinabut taghut. Kemudian ilallah, penetapan bahwasanya ibadah itu semata-mata harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang wajib untuk dipahami oleh setiap muslim ikhwanillah, karena merupakan makna dari la ilaha illallah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat. Perhatikan, walaqad, di sini ada berapa penguatan? Indak ya Abu Abdillah. Pada walaqad ada berapa penguatan? 3 penguatan. Al-awwal qasam mahdhuf. Yang kedua lam tauqid. Atau lam apa ini? Wallahi laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kemudian yang ketiga qad, harfut tahqiq. Tayyib. Jadi qasam mahdhuf, kemudian lam dan qad. Ada 3 penguatan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan di sini alhamdulillah, untuk menunjukkan apa? Betul-betul ya, sungguh-sungguh. Dalam bahasa kita, malah kalau yang demikian dikatakan apa? Dikatakan buruk dalam sastra alhamdulillah, kalau penguatan ditumpang-tumpang, tapi dalam bahasa Arab malah semakin kokoh. Ini termasuk apa? Salah satu keunggulan bahasa Arab. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Fi kulli ummatin. Di sini penegasan alhamdulillah bahwasanya seluruh umat mesti apa? Diutus pada mereka rasulan, seorang rasul. Apa tugas rasul tersebut? An ya'budullah wajtanibut taghut. Untuk menyerukan kepada umatnya, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut-taghut. Jadi 2 poin ini yang keseluruhan para anbiya menyeru kepadanya, agar manusia beribadah kepada Allah semata dan akan menjauhi taghut. Adapun makna taghut, ikhwanillah, insyaallah akan kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Dan ayat ini merupakan ayat yang sangat penting ikhwanillah dalam pembahasan tauhid, maka dihafal.
Kemudian poin yang ke-37, manhum awliya Allah. Siapa mereka itu wali-wali Allah? Wal jawab, humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Naam. Alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang bertakwa. Jadi ini kriteria seorang bisa dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harus terpenuhi padanya keimanan. Berarti bukan termasuk wali Allah kalau tidak beriman. Kemudian yang kedua, harus dia itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti kalau pelaku kemaksiatan ini, yang jauh dari ketakwaan, maka tidak terpenuhi kriteria untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita katakan bahwasanya wali-wali Allah bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ini nas yang sharih dalam surat Yunus menunjukkan apa dhabit wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak ada persyaratan seorang dikatakan sebagai wali Allah harus bisa mendatangkan perkara-perkara yang menyelisih kebiasaan manusia, seperti bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa mengubah batu menjadi emas, taib, dan seterusnya. Bahkan kalau kita melihat orang-orang yang mampu melakukan seperti itu, ikhwanifillah, tetap kita harus harus menimbang dengan ayat ini. Apakah dia termasuk orang yang beriman? Dan apakah dia termasuk orang yang bertakwa? Dan secara umum, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala atau dari Imam Al-Muzani, bahwasanya dia berkata, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taqdar hatta tangdura muwafaqatahu li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Apabila engkau melihat seorang laki-laki yang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di udara, maka jangan engkau tertipu sampai engkau melihat amalannya cocok tidak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal yang aneh-aneh selama dia tidak mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan perkara yang yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan. Bahkan kebanyakannya datang dari syaitan. Adapun pemuliaan Allah kepada wali-walinya yang disebut dengan karamah, maka itu hak. Cuman diberikan bagi mereka-mereka yang mencocoki sunnah. Sebagaimana kisah siapa? Pasukan yang bisa menyeberangi lautan dengan kuda-kuda mereka. Siapa? Siapa? Pasukan siapa pemimpinnya? Yang bisa menyeberangi laut dengan kuda-kuda mereka. Siapa Mer? Hasan? Pernah dengar kisahnya tapi lupa. Baik.
La. Hah? Nabi Musa, la. Hah? La. Hah? La. Hah? Hah? Nah, Abu Muslim al-Khawlani lain lagi. PR, ya. Baik. Besok insyaallah ta'ala. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza.